kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan membahas yaitu tentang Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku. Latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah. Manu Sama, salah seorang tokoh RMS, menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Pemberontakan ini kemudian dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Dan akhirnya pemberontakan ini berdampak dengan banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Pemberontakan Republik Maluku Selatan didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT yaitu Sumokil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Indonesia. Nah, sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 serangkai melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku. Di sisi lain, menjelang proklamasi RMS mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara. Karena ini dipandang buruk oleh Sumokil. Pada 25 April tahun 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan Johannes Hermanus Manuhutu sebagai presiden, Albert Wairisal sebagai perdana menteri, dan para menteri yang lainnya yang terdiri atas Mr. Dr. Christian Robert Sumokil, Gaspar Toule, Norimarna, Pati Rajawane Lokolo, Peter Nanholi, Dr. Pati Rajawane, Insinyur Manu Sama, dan Pesu Warisa. Pada 27 April tahun 1950, Niki Julu ditunjuk sebagai wakil presiden RMS daerah luar negeri yang berkedudukan di Belanda. Pada 3 Mei tahun 1950, Sumokil menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS. Juga dibentuk sebuah angkatan perang RMS dengan Sersan Mayor Knil dan C. Jacob Samson sebagai panglima tertinggi, Sersan Mayor Patiwale sebagai kepala staf, dan anggota staf lainnya yang terdiri dari Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipasa, dan Sersan Mayor Peter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem dari Knil atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pemerintah mengutus Dr. Johannes Leimena untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Sumokil. Penolakan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Beliau adalah panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur yang dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November tahun 1950. Akan tetapi ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai tahun 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember tahun 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Sumokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.